Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fi alamina innaka Hamidum Majid. Ya, Bapak dan Ibu, alhamdulillah hari ini seperti biasa kita berkumpul nih setiap hari Rabu malam untuk bersama mengikuti majelis ilmu, yaitu ngaji Rebuan online sebagai acara SMA 16 Bandung. Oke. Untuk hari ini Bapak dan Ibu, pemateri kita ada Pak Totong. Dan hari ini kita akan membawakan materi mengenai bersyukur. Jadi apa sih syukur itu dan kita harus bagaimana untuk bersyukur? Untuk itu langsung aja kita ke pemateri hari ini, yaitu Bapak Totong. Mangga Bapak dipersilahkan. Terima kasih Bu Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa bertemu, bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi. Semoga pertemuan malam hari ini menjadi wasilah atau jalan bagi kita semua mendapatkan rahmat serta kasih sayang Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa patuh taat melaksanakan sunnahnya, meneladani akhlaknya, sehingga kita nanti mendapatkan pertolongannya di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada malam hari ini izinkan saya sedikit berbagi berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah mentafakuri dan mensyukuri segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak berfirman dalam Al-Quran dan memerintahkan kepada kita untuk selalu mentafakuri atau mengingat-ingat segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun, yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 ini Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu
mentafakuri, mengingat-ingat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tidak hanya itu, di dalam ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kita untuk selalu mensyukuri setiap apa yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Dan kita diperingatkan oleh Allah untuk tidak kufur, untuk tidak mengingkari atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian di surah Al-Kautsar Allah berfirman, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah dan berbagilah. Di surah Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa Allah telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Tugas kita adalah mentafakuri setiap nikmat yang Allah berikan dan mensyukurinya. Bahkan di surah lain, ketika kita mencoba menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan, kata Allah, la tusuha, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa mensyukuri, atau kita tidak akan mampu mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan, saking banyaknya nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi minimal kita bisa mensyukuri dan mentafakuri nikmat yang paling dekat dengan kita. Kemudian di dalam surah Al-Kautsar ini, fasholli rabbika wanhar, kata Allah, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah dan berbagilah. Kata Allah, salah satu perintah Allah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara laksanakan ibadah, laksanakan sholat, dan berkurbanlah. Berkurban di sini bisa diartikan berbagi, maka berbagilah. Jadi bisa disimpulkan di dalam surah Al-Kautsar ini Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara kita menunaikan sholat, minimal sholat wajib 5 waktu, dan berbagi. Sholat merupakan ibadah mahdhah yang kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berbagi di sini kaitannya dengan ibadah ghairu mahdhah atau kaitannya dengan hablum minanas. Jadi bersyukur kepada Allah itu bisa kita wujudkan dengan cara kita membangun hubungan baik dengan Allah dan membangun hubungan baik dengan sesama. Kemudian dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Ini janji Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Dan sebaliknya ketika kita kufur, Allah akan kurangi nikmat kita. Jadi ketika kita ingin diberikan kebahagiaan yang lebih, ketika kita ingin diberikan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam segala hal, maka cara yang paling efektif yang telah Allah ajarkan kepada kita, yang telah Allah perintahkan adalah dengan mensyukuri setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur Allah terus akan menambah apa yang kita inginkan. Dan sebaliknya ketika kita kufur, maka Allah akan mengurangi nikmat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang perintah mentafakuri dan mensyukuri nikmat ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana cara kita mensyukuri
bagaimana cara kita mentafakuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitabnya Ibnu Qayyim mengatakan cara syukur itu yang pertama adalah zikru asmaul husna, zikru asma'illahi al husna. Maksudnya cara kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan itu dengan cara kita meyakini bahwa setiap nikmat, kebahagiaan yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengingat-ingat dan tidak melupakan setiap nikmat yang Allah berikan. Kemudian kita memuji Allah, berterima kasih kepada Allah dengan lisan kita. Itu yang pertama. Di yang pertama ini Imam Al-Jauzi memerintahkan kepada kita untuk bersyukur dengan hati, dengan meyakini bahwa setiap apa yang kita terima itu yakini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan akal pikiran, dengan cara kita mengingat-ingat setiap apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah dengan lisan? Dengan cara memuji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah yang sering kita ucapkan kalau kita dapat sesuatu yang menyenangkan mungkin ya, dapat kebahagiaan, biasanya kita mengucapkan alhamdulillah. Sebetulnya ada banyak kalimat-kalimat zikir yang lainnya yang bisa kita ucapkan selain alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah itu bisa kita, Allahu akbar, dan termasuk mengucapkan kalimat-kalimat asmaul husna itu merupakan ekspresi syukur kita terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan membiasakan memuji Allah dengan kalimat-kalimat yang baik, maka kita berusaha tidak memberikan peluang lisan kita untuk mengeluh, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim. Dan ini diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya. Itu merupakan ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, cara mensyukuri nikmat itu yaitu zikru, yaitu tanfidu ni'am bi yuridih, tanfidu ni'am bi bima yuridu. Artinya kita ketika mendapatkan kenikmatan, mendapatkan apa yang telah Allah berikan, seorang yang bersyukur, ia akan menggunakan segala apa yang telah Allah berikan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika Allah memberikan berbagai nikmat kepada kita, baik yang nikmat yang melekat pada anggota tubuh kita atau nikmat-nikmat yang terhampar di alam semesta ini, apa tujuan Allah? Apa keinginan Allah? Keinginan Allah itu satu, Allah ingin apa yang telah Allah berikan itu dijadikan sarana untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Maka ketika seorang hamba menggunakan apa yang telah Allah berikan, baik yang melekat pada dirinya seperti hatinya, pikirannya, lisannya, anggota tubuhnya, dan segala fasilitas yang lainnya untuk beribadah kepada Allah, maka orang tersebut telah benar-benar bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Meskipun kita beribu kali mengucapkan alhamdulillah, tetapi kita tidak menggunakan apa yang diberikan Allah itu, kita tidak termasuk orang yang bersyukur.
tidak cukup hanya dengan lisan saja, begitu. Berikutnya kata Ibnu Qayyim, cara kita mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara kita yang tadi dijelaskan di dalam surah Al-Kautsar, dengan cara kita berkorban, dengan cara kita berbagi, jadi ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, misalnya Allah memberikan rizki yang lebih, tidak hanya menggunakan rizki itu kepada hal yang bermanfaat, tetapi kita berusaha untuk meng-share, berbagi rizki tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan, ya. Jadi berbagi manfaat yang telah Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan kepada kita ilmu yang lebih, maka cara mensyukurinya yaitu dengan cara kita berbagi ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari mana kita mulai bersyukur? Karena begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Minimal dari apa yang telah Allah berikan yang melekat pada jasad kita. Minimal mulai dari itu. Apa yang melekat pada diri kita? Yang paling penting adalah, yang pertama adalah hati. Kita perlu mensyukuri nikmat hati ini dengan cara, nikmat kolbu ini dengan cara mengisi hati ini dengan keimanan, dengan iman, dengan keyakinan yang kuat yang tertanam dalam hati bahwa tidak ada Rabb yang menciptakan alam semesta ini ilallah, kecuali Allah. Yang kedua, yaitu yang paling penting di dalam anggota tubuh ini adalah selain hati, yang kedua adalah pikiran. Minimal kita bisa mensyukuri akal pikiran ini dengan cara kita mengisi akal pikiran ini dengan berbagai ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Dengan menggunakan akal pikiran ini untuk memikirkan ayat-ayat kauliyah, ya, ayat-ayat Al-Quran yang termaktub, yang tertulis dalam Al-Quran. Dari mulai kita menggunakan akal ini untuk mempelajari Al-Quran, mulai membacanya, mulai mempelajari artinya, kemudian kita mulai mempelajari isi kandungannya, gitu ya. Dan dalam kehidupan sosial, cara mensyukuri akal pikiran ini adalah dengan cara kita tidak memberikan ruang sedikit pun di dalam pikiran kita untuk menyimpan hal-hal buruk, hal-hal negatif tentang siapapun, tentang lingkungan kita, tentang orang-orang terdekat kita, tentang keluarga kita. Itu termasuk mensyukuri nikmat. Jadi cukup pikiran ini hanya diisi dengan hal-hal baik, dan tidak pernah mengisi akal pikiran ini dengan hal-hal buruk. Kemudian anggota tubuh yang lainnya seperti lisan, cara mensyukurinya dengan cara kita mempertimbangkan setiap kalimat, setiap perkataan yang akan kita sampaikan. Apakah kata-kata yang akan kita sampaikan ini bermanfaat atau tidak, akan mendatangkan madarat atau tidak, gitu. Maka ketika kita sudah bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, lisan kita, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Dan yang terakhir yaitu mensyukuri anggota tubuh kita dengan cara kita menggerakkan tubuh ini untuk melakukan amal soleh, ya, amal soleh, ya. Amal soleh itu yaitu amal atau perbuatan atau daya yang bisa kita lakukan dengan dasar niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan amal tersebut tentu bukan amal yang dilarang, tetapi amal yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga dengan berusaha untuk menjaga apa yang diberikan Allah di dalam jiwa kita, di dalam jasad kita ini, kita
mudah-mudahan bisa tergolong kepada orang-orang yang senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja Bu Hani. Ya, sementara nanti Bu Hani bisa menambahkan lah lebih banyak lagi ya. Terima kasih buat Pak Totong untuk sharingnya yang tadi ya. Bapak dan Ibu, banyak banget yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dibicarakan dan diungkapkan oleh Pak Totong. Untuk sesi pertanyaan sambil menunggu boleh dibuka dulu ya, Bapak dan Ibu bisa raise hand atau bisa mengetik. Nah, sambil nunggu Pak, saya juga sebenarnya ada sharing ya. Kebetulan saya waktu bulan November itu kecelakaan dan menyebabkan ligamen tangan kiri saya sobek gitu ya. Jatuh dari motor? Iya Pak, jadi saya kurang lebih itu keserempet mobil lah gitu. Iya, cedera gitu ya. Nah, ini tuh pas kalau saya sehari-hari gitu ya nggak kerasa Pak kalau misalnya si tangan tuh begitu berharga gitu ya. Tapi begitu kemarin ligamennya sobek, mau sholat sakit, mau bawa minuman aja pakai tangan kiri susah, itu langsung mungkin kan tadi apalagi kan yang ada di badan ya kita harus diutamakan untuk untuk disyukuri gitu. Oh ternyata saya jadi banyak mikir gitu ya, oh cuman gini doang juga yang biasanya kita anggap wajar sehari-hari ternyata begitu berharga gitu. Iya. Itulah betul Wah nih. Jadi itulah, jadi kalau kita kembali kepada Ngarebon sebelumnya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Iya betul. Iya jadi, betul. Mari kita bersyukur selama kita sehat dengan cara kita menggerakkan jasad ini untuk melakukan kebaikan, amal soleh. Untuk melakukan hal-hal yang baik. Kalau Allah sudah menguji kita dengan sakit misalnya, maka beramal pun dibatasi dengan rasa sakit itu. Iya, gitu ya. Betul. Itu Bu Hani mungkin insya Allah mudah-mudahan ini menjadikan Bu Hani tambah lebih bersyukur lagi ya. Amin. Namun tadi saya tertarik Pak sama satu ungkapan di mana tadi salah satunya kan yang harus kita syukuri dan dipakai dengan baik itu kan hati sama pikiran ya Pak ya. Iya. Terus ternyata kita harus, salah satu kegiatan bersyukur kita adalah selalu berpikir baik. Berarti kalau kita sedang berhusnuzon juga itu termasuk ke dalam kegiatan bersyukur nggak sih Pak? Ya. Husnuzon itu berpikir baik, ya, terutama berpikir baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya betul. Apapun yang kita terima, takdir apapun yang kita terima, kita selalu berpikir baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan wujud syukur akal pikiran kita. Ya, selain berpikir baik kepada Allah, ya, kita berusaha selalu berpikir baik kepada sesama, ya, pada siapapun yang ada di sekeliling kita, gitu ya. Iya. Meskipun faktanya buruk, tetap kita harus berpikir baik. Gitu Jadi ya. biar kitanya nggak terlanjur gimana ya, malah jadi mikir yang enggak gitu ya Pak ya. Karena pikiran kita, Allah berikan pikiran itu untuk menyimpan hal-hal baik, bukan untuk menyimpan hal buruk. Kalau ada keburukan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dipikirkan bagaimana cara memperbaiki keburukan tersebut. Untuk dijadikan pelajaran gitu. Betul. Ya. Baik Bapak dan Ibu, saya ini sekali lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya, mangga dipersilahkan. Oke. Coba ya dilihat dulu sebentar, siapa tahu ada yang raise hand. Boleh raise hand, boleh juga mic-nya dinyalakan, boleh. Sama ini ya Pak ya, ternyata saya juga menyadari satu hal tadi, dan saat kita sholat juga itu adalah kegiatan bersyukur. Kemarin juga waktu sama Pak Totong katanya kan bulan Rajab itu bulannya mengejar pahala. Ternyata pahala yang paling besar pahalanya ya tetap sholat. Jadi benar-benar yang namanya sholat yang agama tuh untuk untuk semua hal tuh balik lagi ke sholat ya Pak ya. Betul Bu Ani. Betul Bu Ani. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Sholat itu sebagai wujud rasa syukur yang paling utama. Iya. Karena ibadah yang paling utama
dan yang paling besar pahalanya, dan yang pertama akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu sebagai bentuk syukur tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Kalau orang meninggalkan sholat berarti dia benar-benar kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, gitu ya. Itu Bu Hani. Insyaallah nanti Bapak Ibu yang lain insyaallah nanti akan memberikan penjelasan yang lebih jauh lagi ya. Iya betul. Oke. Belum ada yang raise. Ini Bu sedikit. Ibu, kalau gitu apa ada yang mau menambahkan? Mungkin menambahkan juga bisa ya Pak ya. Selain bertanya gitu, di sini ada Pak Aceng, ada Pak Atep. Oh Pak Ai, Pak Ai bertanya nih. Pak Ai bukan bertanya, Pak Ai menambahkan ya. Oke, mangga Bapak Ai, silakan. Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mah sedikit ini ya, sedikit mengajak. Mari kita sama-sama untuk bisa melaksanakan ayat Al-Quran yang tadi dibacakan oleh Pak Toto. Ina atau inakal kausar, fasoli li robika. Yang itu satu lagi Pak Ustadz, yang wanhar. Mana itu kan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kan berkurban itu merupakan salah satu bagian daripada bersyukur kita terhadap nikmat Allah yang berikan kepada kita, kan begitu Pak Ustadz ya? Betul. Nah, saya ini di SMA 16 ini pernah ngobrol dengan guru-guru yang lain, mau merencanakan program kurban untuk ibu bapak guru yang belum merencanakan kurbannya di rumahnya atau di tempatnya masing-masing. Nah, targetnya itu kan 1 sapi Pak Ustadz. Itu kemarin udah ada beberapa orang yang berminat dan kayaknya sudah mulai nabung ke Pak Ustadz gitu ya. Nggak tahu tuh, bilangnya udah mulai menabung ke Pak Ustadz. Nah, saya ngajak kepada ibu bapak guru yang mau menitipi berkurban di SMA 16, ya bisa mulai ini dititipkan di DKM ininya untuk biaya kurbannya itu kalau nggak salah baru 3 orang yang ini yang udah berminat, tinggal 4 lagi. Ya bagi saya mengajak siapa saja yang mau untuk menitipkan penyembelihan hewan kurbannya di SMA 16. Nanti untuk pembagian itunya ya berbaginya diprioritaskan untuk keluarga besar SMA 16, baik itu untuk tenaga pendidik atau tenaga pendidikan dan untuk kesiswanya. Jadi mudah-mudahan nanti dalam kegiatan pembelajaran kurban itu yang dari anak-anak full untuk pembelajaran kurban, dan mudah-mudahan ada yang satu dari guru yang betul-betul pelaksanaan kurban, sehingga nanti untuk kegiatan pembelajaran kurban dan kurbannya itu bisa lebih mengena dan bisa lebih dirasakan secara lebih istilahnya lebih baik ya. Itu barangkali Pak Ustadz. Ya, saya juga ini sedikit konfirmasi ke Pak Ustadz. Ya, karena yang mau ikut nitipnya itu udah bilang katanya mau udah mulai ditransfer ke rekening DKM Darul Ulum. Siap, alhamdulillah. Barangkali Pak Ustadz sudah bisa memberikan konfirmasi dan sekaligus mengajak supaya mudah-mudahan ada 7 orang Pak Ustadz. Mohon. Ya, terima kasih Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Ustadz. Insyaallah 19 ada rencana untuk berkurban, berbagi. Ini merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Allah yang disebutkan dalam surah tadi fasolili rabbika wanhar ya. Jadi tidak hanya sholat itu hablum minanas, dan bersyukur itu hablum minallah. Bersyukur itu tidak hanya kita membangun hubungan baik dengan Allah, kita pun bersyukur bisa dengan cara membangun hubungan baik dengan sesama dengan cara berkurban ya. Dan insya Allah janji Allah dalam Al-Quran ketika kita berbagi, berkurban, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah. Kalau sekarang berkurban 1 sapi, insya Allah nanti tahun depan Allah tambah
kenikmatannya, bisa jadi 2 sapi Allah tambah gitu ya. Amin. Atau Allah tambah kesehatannya, Ya, Allah tambah rizki yang lainnya. Amin. Dan kita harus yakin dengan janji Allah dalam Al-Quran, inna azabila syadid. Kalau kita tidak bersyukur, Allah akan berikan azab. Kalau kita syukur, Allah akan tambah dan terus tambah ya, nikmatnya gitu ya. Itu hatur nuhun Pak Ustadz. Insyaallah sudah mulai ya, sudah ada Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah kurban dengan memberikan rezekinya ke DKM, untuk menitipkan rezekinya ke DKM. Udah kurang lebih tiga Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan nanti bertambah minimal 1 sapi 7 orang ya, 7 Iya. Alhamdulillah, insyaallah Pak Martin mungkin insyaallah. Ya, Amin. itu masih kurang berarti Pak. Ternuhun Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan bisa 7 lah. Amin Ustaz. Amin ya Allah, amin. Amin. Mohon Ustaz. Ya 7 orang untuk 1 sapi, bukan 7 sapi ya. Oh, mohon. 7 sapi juga nggak apa-apa Pak. Biasa 7 sapi. Mudah-mudahan. Insya Allah ya. Ya baik Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ai sudah mengajak kita semua ke dalam kebaikan ya Pak ya. Karena tadi salah satu cara bersyukur adalah dengan berbagi, termasuk salah satunya berkurban. Nah, Assalamualaikum Bu. iya ada. Assalamualaikum. Bu Rina. Oh iya, waalaikumsalam. Ya, Mangga, saya Ibu. Bu Rina. Iya silakan Bu. Iya, saya mau bertanya Bu, berkaitan dengan kejadiannya Bu Hani. Kebetulan qadarullah, saya juga tanggal 18 Januari kemarin jatuh dari motor Bu. Oh ini. Iya Bu, lengan bahu saya itu tulangnya bergeser. Lalu ya, makanya saya belum aktif di kantin sampai hari ini. Masih pemulihan Bu. Nah, saya mau tanya sama Pak Ustadz, katanya sakit itu bisa menggugurkan segala dosa-dosa kita. Tapi yang saya tanyakan, ada persyaratannya nggak Pak? Maksudnya nggak hanya begitu saja, oh saya sakit, saya akan digugurkan dosa-dosanya, atau ada apa gitu Pak, persyaratan apa gitu ya, yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Sama yang kedua, untuk yang tadi penjelasan Pak Ayi, punten dari 1 sapi 7 orang, kira-kira 1 orang berapa ya Pak ininya, apa namanya, biaya kurbannya. Itu aja Pak ya, Bu Hani. Ya, Assalamualaikum. Mangga Ibu, waalaikumsalam. Amin ya. Baik, hatur nuhun Bu Rina. Enggal sehat ya Bu Rina. Mohon. Baik. Sama ya, sedang diuji dengan musibah gitu ya. Mungkin sering juga ada pertanyaan, ketika kita ditimpa musibah, bisa nggak kita bersyukur gitu ya? Tingkat syukur yang paling tinggi itu ketika kita ditimpa musibah, kita masih mengucapkan alhamdulillah. Kita masih bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berhusnuzon. Pertama, yakini bahwa musibah itu adalah penggugur dosa-dosa kita ya. Dengan syarat kita sabar. Itu yang pertama, kita sabar itu ketika kita ditimpa musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, menyakitkan bagi diri kita tidak protes dengan takdir Allah ya. Kita terima kalau sudah terjadi. Ya Allah, saya terima musibah ini, semoga dengan musibah ini Engkau menggugurkan dosa-dosaku dan Engkau menjadikan aku menjadikan aku hamba yang lebih bertakwa kepada Allah. Dan musibah yang bisa menggugurkan dosa itu ketika musibah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sakitnya semakin taat kepada Allah. Tapi ketika kita diberikan ujian musibah tapi kita malah protes, tidak menerima takdir itu,
kemudian kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan musibah namanya. Itu bukan ujian, namanya azab. Azab. Jadi perbedaan azab dan musibah itu bisa kita rasakan sendiri. Apakah musibah itu menjadikan kita dekat dengan Allah, menjadikan kita sabar, semakin husnuzon kepada Allah, atau sebaliknya diri kita semakin jauh dari Allah, atau diri kita semakin tidak sabar, banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan antara azab dan musibah gitu ya. Dan jadikan musibah itu sebagai bahan muhasabah, bahwa setiap keburukan yang kita terima itu bersumber dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Saya misalnya merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka pikiran saya harus langsung kepada Allah dengan cara beristighfar, astagfirullahalazim, kemudian bertobat atas apa yang keburukan-keburukan yang kita lakukan, karena sesungguhnya rasa sakit ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, keburukan yang kita rasakan itu bersumber dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang kita lakukan, baik keburukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, misal meninggalkan kewajiban, atau keburukan yang pernah kita lakukan terhadap sesama. Mungkin ada saudara kita yang telah kita lukai dengan lisan kita, ya, dengan tindakan kita, sehingga Allah menurunkan peringatan dengan cara memberikan musibah. Gitu ya. Jadi dengan cara kita memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah musibah itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu Hani. Nah, gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita kalau saya sih suka dengarnya misalnya ya, kalau ada orang yang mungkin tidak disukai sama orang, itu mah azab, padahal berarti kita seuzon ya Pak ya. Ternyata musibah atau azabnya tergantung bagaimana kita menyikapi ya. Kalau misalnya kita sabar dan malah lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya berarti itu adalah musibah, di mana musibahnya bisa menjadi pahala ya Pak ya. Bisa mendatangkan. Iya. Pahala, Gitu. ya, betul. Baiklah, itu untuk pertanyaan yang Bu Rina yang pertama. Untuk yang kedua mungkin bisa dijawab sama Pak Totong atau sama Pak Ayi gitu. Pak Ustadz Ayi, harus enggak Pak Ustadz berapa Ayi, untuk pembiayaan sebetulnya belum. Siapa tahu ada yang mau nabung. Pak Ustadz Ayi yang lebih tahu. Pak Ustadz, ada Pak Ustadz Ayi mungkin bisa memberikan penjelasan untuk biaya kurban per jiwa. Iya, mangga Bapak Ayi. Untuk 1 ekor sapi gitu. Maka hatur nuhun Ibu. Jadi begini rencananya ketika saya ngobrol dengan guru yang lain. Jadi kan kalau biaya itu tergantung sapinya nanti. Ya kalau memang kita punya target harga sapi yang 28 juta. Oh. Jadi kalau 28 dibagi 7 ya sekitar 4 juta. Gitu. Tapi misalkan nanti ternyata waktunya ya inginnya yang di bawah itu, ya itu tergantung nanti yang kurbannya, karena kita juga kan sebagai penyelenggara bermusyawarah lagi nanti bisa itu mah. Jadi untuk awal ini persiapan ya sekitar kurang lebih 4 juta. Jadi bisa berkurang, bisa bertambah, nanti tergantung posisi sapinya, karena kan harga sapi nanti kita belum tahu sekarang itu. Tapi ya kayaknya kalau yang harga 28 mah itu sudah termasuk sapi yang bagus kayaknya Pak Ustadz ya. Kalau melihat pengalaman dari tahun kemarin begitu. Barangkali Pak Ustadz juga bisa menambahkan lah Pak Ustadz. Aku mohon Tuhan ya, mudah-mudahan. Iya, sama-sama Bapak. Ya, mungkin 28 juta mungkin dibagi 7 kurang lebih seperti itu. 4 juta ya kurang 4 lebih juta, ya. Siapa kurang tahu lebih Bapak 4 dan juta. Ibu yang hari ini bersama kita ada yang mau nabung 1 juta sebulannya gitu ya boleh. Pak ya. Mudah-mudahan. Nanti bisa ke rekening DKM langsung ya, dikirim. Ya bisa dititipkan ya. Nah sepertinya karena sebentar lagi 2 menit lagi kita akan memasuki waktu azan Isya. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Ya Bu sekian Hani. untuk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Totong dan Bapak Ibu yang hadir juga di acara hari ini. Terima kasih kepada Pak Martin yang selalu setia setiap Turun minggu, Pak Martin. setiap hari Rabu. Subhanallah.